Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Budia. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Kali ini kita akan belajar lebih lanjut tentang materi tekanan zat cair, terutama tentang hukum Pascal. Untuk memahami lebih lanjut tentang hukum Pascal, silahkan kalian simak tayangan video pembelajaran hari ini. Topik kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita tentang tekanan zat cair, terutama tentang hukum Pascal. Adapun indikator pembelajaran yang harus kalian kuasai setelah belajar tentang hukum Pascal, kalian diharapkan mampu mendeskripsikan hukum Pascal melalui percobaan sederhana serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jauh memahami tentang hukum Pascal, silahkan kalian lihat slide-slide berikut ini. Pada gambar, kalian tentu tidak asing dengan gambar tersebut, atau mungkin ada di sekitar kalian menjumpai tempat pencucian mobil. Kalian tentu akan bertanya, bagaimana mobil bisa terangkat baik di dalam sebuah alat yang kecil sehingga pencuci mobil bisa membersihkan mobil dengan bersih. Nah, kalian lihat skema berikut ini. Mesin pengangkat mobil bila digambarkan dalam bentuk skema, maka akan kalian bisa lihat di gambar sebelah kanan ini. Jadi, mesin pengangkat mobil itu mempunyai dua penampang. Yang pertama adalah penampang yang berukuran kecil dan yang kedua adalah penampang yang berukuran besar. Nah, apabila ada gaya yang bekerja pada penampang-penampang tersebut, maka akan timbul yang disebut dengan tekanan. Kalau misalnya di sini ada gaya yang bekerja pada F1, maka ini akan menimbulkan tekanan yang disebut dengan P1. Nah, tekanan ini kemudian akan diteruskan ke semua ruangan ini, sehingga akan menimbulkan tekanan yang kedua. Nah, tekanan ini mempunyai gaya, terdapat gaya yang bisa mengangkat kendaraan yang ada di atas itu ke atas dengan baik. Jadi, berdasarkan ilustrasi gambar 2 ini, maka besarnya P1 sama dengan besarnya P2 atau tekanan yang dihasilkan pada penampang 1 besarnya sama dengan tekanan yang diterima oleh penampang kedua. Sehingga Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah sama besar. Dari pengertian itu, maka dituliskan persamaan matematis sebagai berikut. Apabila besarnya P1 sama dengan P2, kalian tentunya masih ingat pada awal pembelajaran kita tentang tekanan, di mana tekanan itu berbanding lurus dengan gaya yang bekerja dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Maka persamaan P1 sama dengan P2 bisa kita tuliskan menjadi F1 dibagi dengan A1 sama dengan F2 dibagi dengan A2. Di mana F1 adalah gaya pada penghisap ke-1 dengan satuan Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. F2 gaya pada penghisap kedua dengan satuan Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. A1 sama dengan luas penghisap pertama dengan satuan meter persegi. A2 luas penghisap kedua dengan satuan meter persegi. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang hukum Pascal, silahkan kalian pelajari soal-soal berikut ini. Pada gambar bisa kalian lihat sebuah alat hidrolik yang mempunyai dua penampang, yaitu A1 dan A2, dan juga bekerja dua gaya, yaitu F1 dan F2. Apabila besarnya gaya pada penghisap kedua F2 sama dengan 5000 Newton, jadi ini besarnya F2 5000 Newton, dan luas penampang kedua
ini besarnya adalah 250 cm persegi serta luas penampang A1 sama dengan 5 cm persegi. Yang ditanyakan berapa besarnya gaya yang bekerja pada penampang 1. Jadi yang ditanyakan adalah F1-nya. Nah, mari kita lihat solusinya. Kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Jika A1 sama dengan 5 cm persegi, A2 250 cm persegi, F2 5000 Newton, maka kita harus cek dulu. Luas penampang satuannya sudah sama, tidak usah kita konversi menjadi meter persegi. Kemudian, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan F1. Kita tuliskan dulu persamaan matematis awal tadi, bahwa besarnya F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Kemudian kita masukkan apa yang diketahui ke dalam persamaan matematis ini. F1 dibagi 5 cm persegi sama dengan 5000 Newton dibagi 250 cm persegi. Maka untuk menyelesaikannya kita kalikan silang. F1 dikalikan dengan 250 cm persegi. Maka F1 kali 250 cm persegi sama dengan 5000 Newton kali 5 cm persegi. Nah, sehingga dari persamaan ini kita bisa turunkan bahwa F1 sama dengan 5000 Newton kali 5 cm persegi dibagi 250 cm persegi. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk memperoleh hasil akhir beserta satuannya, maka kita corek satuan cm persegi baik pada penyebut maupun pembilang. Sudah, kita lihat bahwa F1 sama dengan 5000 Newton kali 5 sama dengan 25.000 dibagi dengan 250, maka F1-nya ketemu dengan 100 Newton. Soal yang kedua. Kita lihat juga sebuah mesin pengangkat mobil, tapi di situ yang diketahui adalah massa mobilnya. Jika massa mobil 400 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, sedangkan gaya tekan pada F1 sama dengan 200 Newton, serta luas penampang A1 50 cm persegi, berapa luas penampang A2? Jadi yang diketahui massa mobilnya 400 kg dengan percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Gaya tekan pada F1-nya, ini ya, F1-nya 200 Newton. Luas penampang A1-nya 50 cm persegi. Nah, bagaimana untuk mencari A2-nya? Kita lanjutkan. Jika massa mobil 400 kg dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka F bisa dicari dengan F sama dengan W sama dengan M kali G. Sehingga di situ kita lanjutkan bahwa F1-nya sama dengan 200 Newton, A1-nya 50 cm persegi, yang ditanya A2. Masukkan persamaan matematis sebagai berikut. F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Masukkan apa yang sudah diketahui dalam persamaan matematis sehingga didapatkan F1 dibanding A1 sama dengan 200 Newton dibagi 50 cm persegi sama dengan F2 dibanding A2 sama dengan M kali G dibagi A2. Kita lanjutkan. 200 Newton dibagi 50 cm persegi sama dengan 400 kg kali 10 meter per sekon kuadrat dibagi A2. Sehingga didapatkan persamaan seperti ini dikalikan silang sama. A2 kali 200 Newton sama dengan
4.000 kg meter per sekon kuadrat, ini dari 400 kg kali 10 meter per sekon kuadrat dikalikan dengan 50 cm persegi. Maka kita akan turunkan menjadi A2 sama dengan 4.000 kg meter per sekon kuadrat kali 50 cm persegi dibagi dengan 200 Newton. Sehingga kita akan dapatkan, kita lihat di sini bahwa satuan Newton dan Newton itu ada di bawah, atas dan bawah, penyebut dan pembilang kita silang. Sehingga dihasilkan bahwa besarnya penampang kedua adalah 1000 cm persegi. Soal 1 latihan, silahkan kalian bisa lihat berikut ini sebagai bahan evaluasi kalian. Ada mesin pengangkat mobil. Diketahui luas penampang pertama adalah 10 cm persegi. Gaya pada penampang kedua adalah 100 Newton. Dan luas penampang keduanya adalah 50 cm persegi. Yang ditanya, berapa gaya tekan yang ada pada penampang F1? Jadi yang ditanyakan adalah gaya yang ada pada penampang satunya. Soal kedua. Seorang anak hendak menaikkan batu bermasa 1 ton dengan alat seperti gambar. Jika luas penampang pipa besar 250 kali luas penampang pipa kecil, jadi luas penampang besarnya kita misalkan 250, dan tekanan cairan pengisi pipa diabaikan, tentukan gaya minimal yang harus diberikan anak agar batu dapat terangkat. Sehingga yang ditanya di sini adalah F1-nya. Kalian harus cari dulu F2-nya ini, F2 yang bekerja pada penampang kedua ini dengan rumus bahwa F sama dengan W sama dengan M kali G. Kalian konversi satuan 1 ton ini dalam kilogram, kemudian F sama dengan W-nya kalian kalikan di situ dengan percepatan gravitasi yang besarnya 10 meter per sekon kuadrat. Di situ kalian nanti akan tahu besarnya F2. Baru kalau sudah kalian masukkan ke persamaan matematis seperti soal-soal sebelumnya. Nah, ini sebagai soal latihan untuk 1 dan 2 sebagai bahan evaluasi. Silahkan kalian kerjakan. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagaimana penerapan hukum Pascal dalam kehidupan kita. Hukum Pascal ternyata banyak dimanfaatkan dalam peralatan-peralatan kita sehari-hari. Contohnya ini pada dongkrak hidrolik, ini bisa kita jumpai pada tempat-tempat untuk memperbaiki ban yang bocor ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Sama, ada penghisap kecil dan penghisap besar pada dongkrak hidrolik ini. Nah, apabila penghisap kecil diberikan gaya tekan itu diteruskan oleh fluida atau dalam hal ini minyak yang terdapat dalam pompa, sehingga minyak dalam dongkrak akan memberikan gaya angkat pada penghisap besar dan beban di atasnya dapat terangkat. Ini prinsipnya sama, jadi ada gaya tekan dari F1 ini akan diteruskan ke dalam fluida minyak ini, kemudian akan memberikan gaya angkat pada penghisap besar sehingga beban di atas dapat terangkat. Kemudian bisa kita lihat juga pada mesin hidrolik ini di awal sudah ya, mesin hidrolik pengangkat mobil. Nah, pada mesin pengangkat mobil, perbandingan antara luas penampang kedua penghisap sangat besar, sehingga gaya angkat yang dihasilkan pada pipa berpenampang juga besar. Akibatnya mobil bisa terangkat. Selanjutnya bisa kita jumpai juga pada rem hidrolik. Ini bisa kita jumpai pada kendaraan-kendaraan yang kita naiki dan juga di mobil-mobil ya. Nah, bagaimana kerjanya? Kita lihat dulu skemanya. Ini bagian-bagian dari rem hidrolik, ada pedal rem,
ada master silinder, ada tromol rem, ada sepatu rem, ada rem piringan, ada pad rem. Nah, ketika pedal rem ditekan, ini pedal rem ditekan, gaya yang diberikan pada pedal akan diteruskan ke silinder utama yang berisi minyak rem. Jadi ada minyak rem di sini ya. Selanjutnya, minyak rem tersebut akan menekan bantalan rem yang dihubungkan pada sebuah piringan logam, ini piringan logam, sehingga timbul gesekan antara bantalan rem dengan piringan logam. Nah, gaya gesek ini akhirnya yang akan menghentikan putaran roda. Nah, kalian bisa bayangkan bagaimana kalau kendaraan dengan laju yang begitu kencang tidak bisa direm, maka akan terjadi satu peristiwa yang tidak kita inginkan. Karena adanya rem hidrolik ini bisa kita tekan karena adanya gaya gesek yang bekerja. Itu pembahasan kita tentang hukum Pascal. Silahkan kalian pelajari lebih lanjut. Sekian, jangan lupa ingat pesan ibu, jaga jarak, selalu pakai masker, dan selalu mencuci tangan pakai sabun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.